Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair, NIM T 2019-3113. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan akan mengawali presentasi, yakni tentang alokasi dan distribusi pembiayaan pendidikan. Baik, yang pertama yakni pembiayaan pendidikan. Apa itu pembiayaan pendidikan? Pembiayaan pendidikan merupakan upaya dari pengumpulan dana untuk menciptakan tujuan pendidikan yang kuantitatif maupun kualitatif dan dapat dicapai dengan adanya biaya pendidikan. Jadi, pembiayaan pendidikan merupakan suatu upaya ataupun suatu usaha, yakni dengan cara mengumpulkan dana agar dapat menciptakan pendidikan ataupun yaitu tujuan pendidikan yang tujuan pendidikan yang kualitatif dan maupun kuantitatif, dan dapat dipercaya sebagai biaya dari pengembangan pendidikan itu sendiri. Hampir tak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan dengan sempurna. Nah, dengan adanya pembiayaan pendidikan, maka pasti di suatu lembaga pendidikan, entah itu pesantren, madrasah ataupun sekolah, akan berjalan dengan sempurna. Maka alangkah lebih baiknya pembiayaan pendidikan harus dikelola dengan sangat baik dan sempurna agar supaya tercipta pengelolaan dari pembiayaan sekolah itu sendiri ataupun pengelolaan pembiayaan pendidikan itu dengan baik. Karena jikalau dalam suatu lembaga ataupun sekolah, pesantren ataupun madrasah tidak ada pembiayaan pendidikan, apalagi manajemen pembiayaan pendidikan, maka sudah pasti tidak akan bisa mengelola dan tidak akan bertahan lama lembaga pendidikan itu. Karena apa? Karena lembaga pendidikan akan berjalan dengan adanya pembiayaan ataupun manajemen pembiayaan sekolah itu sendiri. Jadi, jikalau lembaga pendidikan itu tidak ada manajemen pembiayaan pendidikan, maka tidak akan bisa dan tidak akan bertahan lama. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah memberikan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Hal yang paling penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besaran uang yang harus dibelanjakan. Dari mana? Yaitu dari sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. Pembiayaan pendidikan berkaitan dengan aspek sumber dan alokasi. Sumber biaya pendidikan adalah semua potensi yang dapat dieksplorasi untuk pengadaan biaya pendidikan. Pembiayaan dalam dimensi ilmu administrasi pendidikan, yakni dikenal ada 7 dimensi. Yakni pertama adalah konteks sosiologis dan budaya dalam manajemen pendidikan. Yang kedua adalah proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Keempat, studi dan teori organisasi. Yang kelima, kepemimpinan dan manajemen. Yang keenam, kebijakan dan politik dalam manajemen pendidikan. Serta yang terakhir, ketujuh, yakni etika dalam manajemen pendidikan. Itu adalah 7 dimensi dalam pembiayaan menurut ilmu administrasi pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu pengalokasian pembiayaan pendidikan. Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Baik, adapun alokasi keuangan sekolah negeri ataupun swasta terdiri dari 2 bagian, yakni yang pertama adalah 1 alokasi pembangunan fisik dan non-fisik. Yang kedua adalah alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar,
pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga. Dasar-dasar yang dipakai untuk mengalokasikan dana pada unit pendidikan biasanya menggunakan komponen siswa, guru, dan ruang belajar. Selain itu, ada pula pengalokasian dana berdasarkan bobot tujuan pendidikan, berdasarkan peningkatan angka partisipasi siswa, dan berdasarkan penggunaan rumus-rumus alokasi dari keuangan itu sendiri. Jadi, apabila alokasi dari pengelolaan pembiayaan pendidikan itu terstruktur dan juga dirancang sebaik mungkin, maka pasti dana dari pembiayaan pendidikan itu akan berjalan dengan lancar dan tetap efektif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.